天涯海角。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 12. Setengah bulan telah berlalu sejak perjalanan ke lembah kuno. Shodanon telah memasuki Jadeon selama 3 tahun, itu juga akhir dari bambu hariannya. Hasil di akhir 3 tahun pelatihan, bagaimanapun, membuat Shodanon merasa malu. Sejak perjalanan misterius ke lembah itu, untuk bulan berikutnya, Shodanon sering merasa pusing, lemah, dan mudah lelah. Dia menduga bahwa itu semua karena kehilangan banyak darah pada hari itu, namun, ia memeriksa dirinya sendiri dan tidak dapat menemukan luka. Meskipun dia khawatir, dia tidak berani bertanya pada tuannya, jadi dia menguburnya di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun, tubuhnya berbicara untuknya. Di masa lalu, dia bisa menebang sekitar 2 bambu hitam, sekarang, bagaimanapun, dia terengah-engah setelah hanya beberapa ayunan dan dia tidak bisa menebang 1 bambu hitam sepanjang hari. Hari itu di lembah, Sinister Orb menyedot setengah dari darahnya. Jika bukan karena tubuhnya yang keras, dia sudah akan berbaring di tempat tidurnya tidak bisa bangun. Jika Shodanon ingin memotong bambu seperti dulu, itu secara fisik tidak mungkin. Ini berlangsung sampai setengah bulan kemudian, ketika Shodanon mulai merasa lebih baik, namun, saat itu pekerjaan rumah bambu hampir mencapai akhirnya. Pada hari terakhir, di bawah pengawasan Savion dan yang lainnya, Shodanon menggunakan semua kekuatannya untuk memenggal 1 bambu hitam dalam waktu setengah jam. Savion dan yang lainnya saling memandang, tidak sepatah kata pun diucapkan. Hanya Hidi yang datang dan menabrak bahu Shodanon, tersenyum, "Xiao Fan, jangan khawatir, cukup bagus kau memiliki 1/10 dari kekuatan si Jimu." Shodanon tersenyum pahit. Saat makan malam, semua orang di Bambu Peak berkumpul di ruang makan. Ketika Tian Bolis duduk, Savion melaporkan kepadanya tentang Shodanon. Tian Bolis dengan dingin tertawa, tidak menatap Shodanon, tetapi Surin tersenyum berkata, "Ah, Xiao Fan, kamu sudah berada di Bambu Peak selama 3 tahun." Shodanon segera menjawab, "Iya." Surin menghela nafas pelan, berkata, "Ai, waktu berlalu begitu cepat sampai 3 tahun." Tiba-tiba, dia berhenti dan mengangkat suaranya, berbicara kepada 6 murid lainnya, "Apakah ada di antara kalian yang memiliki perasaan itu?" Murid Bambu Peak terkejut, menegakkan punggung mereka dan menjawab, "Ya." Surin mendengus, berkata, "Xiao Sidimu sudah tumbuh, tetapi dalam 3 tahun tidak ada dari kalian yang memiliki kemajuan, apakah kamu mencoba membunuhku dan tuanmu?" Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, mereka semua memandang Savion. Di bawah semua tekanan Sidi lain, Savion berkata, "Xin Yang, tolong jangan khawatir, kali ini kita akan bekerja keras." Kata, "tidak percaya," jelas terlihat di wajahnya. Tepat ketika dia akan berbicara, Tian Bolis memotong, "Ke-6." Amandla terkejut, mengangkat kepalanya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda memanggil saya?" Tian Bolis dengan lembut berkata, "Saya melihat Anda terus melambaikan tangan ke piring di dapur akhir-akhir ini, apa yang terjadi?" Wajah Amandla memerah, lidahnya diikat, bergumam, "Tuan, Anda melihat itu." Surin berkata, Bishu, ada apa?" Amandla ragu-ragu sejenak, berbisik, "Murid ingin melihat apakah saya dapat membimbing objek untuk bergerak." Semua orang terkejut, arahkan objek, adalah dasar dari budidaya Esper Jadeon, seorang individu setidaknya harus mencapai esens murni tingkat keempat untuk melakukannya. Tian Bolis mengangguk, bertanya, "Dan?" Amandla berbisik, "Sepertinya, agak bergerak sedikit." Wow, semua orang terkejut. Ludaxin, yang duduk di sebelahnya, menamparkan tangannya ke bahu Amandla, tersenyum. Surin juga tersenyum, duduk di seberangnya, dan berkata, "Bagus, sulit membayangkan Anda akan bekerja begitu keras, kapan Anda tahu?" Amandla akhirnya merasa lega dan berkata, "Belum lama ini, aku berlatih di kamarku." Tiba-tiba, gelas air bergerak. Aku bertanya-tanya apakah aku berhasil menembus level 3. Kemudian dia dengan malu-malu tersenyum, melanjutkan, "Tetapi muridnya tidak yakin, sering kali saya mencoba mengujinya lagi, tetapi ditemukan oleh Tuan." Tian Bolis tersenyum, berkata, "Itulah yang terjadi ketika Anda mencapai antara tingkat 3 dan 4. Meskipun ada perbedaan besar antara tingkat kekuatan,
tidak akan ada tanda yang jelas di awal. Anda pintar, meskipun Anda mulai terlambat, Anda akhirnya menyusul. Semua orang tersenyum dan memberinya selamat. Di tengah, Hidi memotong, bertanya, si Kyong ke-6, apakah Anda memutuskan jenis esper yang ingin Anda buat? Amandla berpikir sejenak, menjawab tidak. Saya baru saja mengkonfirmasi untuk menguasai bahwa saya mencapai level 4, saya belum punya waktu untuk memikirkannya. Surin tersenyum, berkata, tidak perlu khawatir. Pikirkan tentang hal ini selama beberapa hari. Anda tahu bagaimana tuanmu, dia tidak akan pernah memaksa Anda untuk membuat pedang. Ketika Anda memikirkan sesuatu yang Anda sukai, cari saja bahan dan kerajinannya. Shodanon berdiri dengan kagum, melihat si Kyong ke-6 tersenyum dan mulutnya terbuka lebar. Lalu dia mendengar Tian Bolis berkata, "Ke-6." Amandla dengan cepat menjawab, "Tuan." Tian Bolis berkata, "Mengikuti tradisi Jadeon kami, murid-murid yang mencapai Pure Essence tingkat 4 perlu melakukan perjalanan di seluruh dunia, dan mencari bahan untuk esper pada saat yang sama. Itu akan tergantung pada keberuntungan Anda untuk melihat apakah Anda dapat menemukan materi spiritual. Anda mempersiapkan dan mengepak barang-barang dan pergi dalam beberapa hari." Amandla terkejut sesaat. Dia bahagia dan juga tidak ingin pergi, dengan tenang menjawab ya. Tetapi kemudian teringat sesuatu, berkata, "Tuan, semua makanan di sini disiapkan oleh murid, tetapi ketika murid pergi." Ludaksin tertawa, "Apa yang perlu kamu takuti? Bukankah aku ada di sini sebelum kamu datang? Jangan khawatir, mereka tidak akan kelaparan." Amandla dan yang lainnya tertawa. Hidi berkata, "Sekarang kamu sudah mengatakannya si Kyong ke-5, karena makanan yang kamu masak, aku mengalami mimpi buruk ketika aku masih muda." Wajah Ludaksin memerah. Semuanya tertawa. Ketika tawa mulai mereda, Tian Bolis berkata, "Mulai sekarang, biarkan ketujuh melakukan pekerjaan dapur." Semua orang terkejut. Ludaksin terkejut, "Tuan, Sidi masih muda." Tian Bolis memandang Shodanon. Shodanon segera berkata, "Tuan, jangan khawatir. Saya sering membantu si Kyong ke-6 di dapur, saya tahu apa yang harus dilakukan." Tian Bolis mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, melambaikan tangannya dan berkata, "Makan." 3 hari kemudian, Amandla selesai berkemas. Dia memberitahu Shodanon semua yang perlu dia ketahui tentang dapur, lalu meninggalkan gunung. Amandla adalah yang termuda dari semua si Kyong. Shodanon adalah yang paling dekat dengannya. Sekarang setelah dia pergi, Shodanon mulai merasa kesepian di Bambu Peak. Sekarang, Shodanon memulai pekerjaan rumah, keduanya yaitu memasak. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memasak. Dia sibuk di dapur sepanjang pagi. Pada siang hari, Tian Bolis dan yang lainnya memasuki ruang makan. Meja diisi dengan piring seperti dulu. Shodanon, duduk di ujung meja, menggenggam tangannya. Semua orang bisa merasakan kegugupannya. Semua orang duduk. Tian Bolis tidak mengatakan sepatah kata pun. Surin tersenyum dan berkata, "Xiao Fan, bagaimana rasanya memasak untuk pertama kalinya?" Shodanon membuka mulutnya, tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Tian Bolis mendengus, berkata, "Makan." Para murid menjawab dan mulai makan. Itu diam di ruang makan. Shodanon menjadi sangat gugup, dahinya berkeringat. Dia bergumam, "Tuan, si Kyong, aku tidak melakukannya dengan baik, kalian. Wow, itu enak sekali." Hidi tiba-tiba bersorak, memasukkan sepotong rebung ke mulutnya. Shodanon terkejut. Semua si Kyong tersenyum dan mengangguk. Tidak pernah tahu Xiao Sidi bisa memasak dengan baik. Bagus, bagus. Berbicara tidak jelas lebih baik dari yang kelima. Tidak, lebih baik dari yang kelima dan keenam ditambahkan bersama-sama. Hoho. Bahkan Tian Bolis mengangguk dan tersenyum. Shodanon merasakan kepuasan saat melihatnya. Setelah itu, Shodanon terus bekerja di dapur. Meskipun dia tidak menunjukkan bakat dalam kultivasi, dia berbakat dalam memasak. Dia tidak membutuhkan guru dan masih bisa memasak makanan lezat, jauh lebih baik daripada orang lain. Dalam hatinya, sedikit pengakuan dari Tian Bolis sudah menjadi kesenangan terbesarnya. Waktu berlalu, setengah tahun berlalu lagi. Seven Peak Turnamen, milik Jadeon yang diadakan setiap 60 tahun semakin dekat. Bukan hanya Surin, tetapi Tian Bolis juga, mulai mengingatkan para murid untuk berlatih. Semua orang fokus berlatih, tidak ada yang mengganggu Shodanon, tidak ada yang menaruh harapan pada Shodanon.
Shodanon juga tidak terlalu peduli. Dia sepertinya menemukan beberapa makna kebahagiaan dari piringnya. Ketika dia punya waktu, dia berlatih kultivasi Tao, kemudian, dia berlatih Fawin Wisdom di tengah malam. Hari-hari tenang, monyet abu-abu dari lembah kuno tinggal bersama Shodanon selama setengah tahun. Shodanon memberinya nama Ash. Sama seperti nama tuannya, normal dan tidak ada yang istimewa. Sejak Shodanon mulai bekerja di dapur, Ash sering mengikuti Shodanon ke dapur dan mencuri makanan. Setelah setengah tahun, dia 2 kali lebih gemuk dari sebelumnya. Di Bamboo Peak, Ash memiliki lawan, itu anjing Tian Bolis, Big Yella. Entah kenapa, Big Yella selalu tidak menyukai Ash. Awalnya, Big Yella selalu menggonggong di Ash setiap kali mereka bertemu. Ash selalu takut dan bersembunyi di tempat-tempat tinggi. Seiring waktu berlalu, Big Yella tampaknya setuju bahwa Ash adalah anggota Bamboo Peak, namun, ketika mereka akan bertemu, Big Yella akan selalu membuka giginya dan Ash menjadi takut dan berteriak. Kemudian Big Yella menyala kembali dan berjalan pergi. Musim dingin datang, cuaca di Bamboo Peak semakin keras. Selain Tian Bolis dan Surin, yang sangat terlatih, murid-murid lainnya menambahkan lapisan pakaian tambahan. Hari itu, ada sinar matahari yang tidak biasa. Setelah Shodanon menyelesaikan urusan dapurnya, dia keluar dan menggeliat. Dia duduk di sebelah pohon pinus dan menikmati sinar matahari. Setelah beberapa saat, tepat ketika dia akan tertidur, dia mendengar gonggongan. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa Big Yella juga berbaring malas, berjemur di bawah sinar matahari sementara Ash berjalan perlahan dari belakang dan semakin dekat dengan Big Yella. Shodanon terkejut. Big Yella sering datang ke dapur mencari makanan, dia tahu hubungan antara monyet dan anjing dengan cukup baik. Namun, hari ini sepertinya matahari telah terbit dari barat, Ash dengan sengaja mendekati Big Yella. Shodanon segera bangun dan terus mengawasi mereka. Ash hampir saja mendekati Big Yella. Meskipun Big Yella tidak bisa melihat apapun di belakangnya, hidungnya mencium sesuatu yang tidak biasa. Dia berbalik dan memamerkan taringnya, menyalak beberapa kali. Tubuh Ash sedikit melengkung, masih tampak ketakutan, tetapi, kemudian, dia memutar matanya, melambaikan tangan kanannya di depan Big Yella. Awalnya Big Yella tidak mempedulikannya, tapi hidungnya mengendus-endus udara beberapa kali. Sepertinya dia mencium sesuatu. Matanya menatap tangan Ash. Matanya tidak berkedip, tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak menggonggong lagi, dia menunjukkan lidahnya yang panjang, mengibas-ngibaskan ekornya dan bersikap ramah. Shodanon sangat terkejut. Setelah dia melihat apa yang ada di tangan Ash, dia tidak bisa menahan tawa. Ash memegang tulang. Shodanon menggunakannya untuk memasak sup. Karena dia tahu ini adalah makanan favorit Big Yella, dia secara khusus menyembunyikannya di tempat yang tinggi. Namun, Ash mencurinya dan datang ke sini untuk menyuap Big Yella. Ash melemparkan tulang di depan Big Yella. Big Yella yang sudah ngiler, langsung membuka mulutnya dan mengunyahnya. Ketika Ash menyaksikan Big Yella memakannya, dia dengan hati-hati mendekati Big Yella, ragu-ragu sejenak, lalu menepuk Big Yella. Big Yella mengerang, Ash dengan cepat meraih tangannya. Setelah beberapa saat, dia menepuk Big Yella lagi. Kali ini, Big Yella tidak bereaksi dan sibuk berurusan dengan tulangnya. Ash meletakkan tangannya di Big Yella, dengan lembut menepuk bulu Big Yella yang lembut, cerah, dan kuning. Big Yella sepertinya menikmatinya. Dia meringkuk sedikit, mengerang lagi, tapi kali ini tidak ada permusuhan. Usus Ash menguat. Dia dengan gembira menangis dan mulai mencari kutu di bulu Big Yella. Terkadang Big Yella akan menoleh dan menjilat Ash. Hubungan antara anjing dan monyet berubah lebih cepat dari apapun. Shodanon tertegun, memikirkan kecerdasan monyet tetapi, kemudian, dia harus menyembunyikan tulang itu lebih sembunyi-sembunyi. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara angin yang menusuk dari langit. 2 lampu putih datang dari barat. Big Yella terkejut dan mulai menggonggong pada cahaya putih. Ash menepuk kepalanya untuk menghiburnya. Big Yella menjadi diam. Shodanon melihat 2 lampu putih mendarat di depan Hall of Quietude. Setelah cahaya terang menghilang, 2 pria muncul. Yang satu tinggi dan tampan dengan pakaian putih. Yang lainnya adalah remaja, sedikit lebih pendek, sekitar 15 atau 16. Shodanon menahan napas, kesedihan yang pernah dilupakan muncul kembali ke dalam hatinya, karena sosok masa lalu yang kesepian. Jing Yu, dia berdiri, suaranya menjadi serak.
Remaja itu terkejut. Dia segera berbalik, matanya terbuka lebar. Mulutnya terbuka untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dari ribuan kata, dua akhirnya keluar. Xiao Fan. Chapter 13. Murid Kevin, Baye di bawah rumah Master Fasep Child Dragon Head Peak, akan berkunjung ke Tian Sishu dan Su Sishu. Di Hall of Kietude, Tian Bolis dan Surin duduk di kursi utama. Murid-murid lain berdiri di samping, sementara dua pria berpakaian putih berdiri di tengah menyapa Tian Bolis. Keduanya adalah Baye dan Kevin. Shou Danon memperhatikan mereka dari ujung barisan. Setelah tidak melihat mereka selama beberapa tahun, semua orang dewasa. Pada saat itu, Baye berbalik dan menghadap Shou Danon. Mata mereka bertemu. Baye tersenyum ringan dan Shou Danon mengangguk. Tian Bolis memandang Kevin, mengalihkan pandangannya ke Baye, lalu wajahnya menjadi gelap. Dia tahu kualitas dari masing-masing dari kedua murid di sini jauh di depan murid manapun di rumahnya. Kevin terkenal di Jadeon, namun, Baye muda sudah bisa menggunakan pedang, ini berarti dia telah mencapai setidaknya esens murni tingkat keempat. Dia telah diadopsi hanya 3 tahun yang lalu, pencapaian ini cukup mengejutkan. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menatap Shou Danon. Membandingkan keduanya, suasana hati Tian Bolis bertambah buruk. Dia dengan dingin bertanya, untuk apa tuanmu mengirimmu ke sini? Kevin membungkuk dan berkata, melaporkan kepada Tian Sishu, Master Fasep Child dipercaya oleh Master Doyal Sen untuk mengurus Seven Peak Turnamen yang berlangsung 2 tahun dari sekarang. Karena perubahan pengaturan, Master memerintahkan Lin Sidi dan saya akan datang dan memberi tahu Anda. Tian Bolis mendengus dan dengan cermat memeriksa Baye, berkata, dia ingin memprovokasi saya, kan? Wajah Kevin dan Baye berubah. Baye ingin maju, tetapi Kevin mengulurkan lengannya untuk menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, Tian Sishu benar-benar suka menceritakan lelucon. Kami berdua di bawah Jadeon, dan Tian Sishu sangat dihormati. Tuan kami tidak punya niat untuk tidak hormat. Warna wajah Tian Bolis masih gelap, sepertinya tidak ada perbaikan. Surin tersenyum ramah, dengan lembut berkata, jangan pedulikan dia bercanda. Benar, perubahan pengaturan yang kamu bicarakan, ada apa? Kevin dengan hormat menjawab, laporkan kepada Su Sishu, perubahannya seperti ini. Di masa lalu, Seven Peaks Turnamen, masing-masing rumah mengirim 4 orang, rumah utama Peak of Widow mengirim 8, totalnya adalah 32 orang. Penentang memutuskan oleh penyortiran, pemenang maju, berlangsung total 5 putaran. Pemenang akhir akan dianggap murid paling berbakat Jadeon di antara para murid dan akan dididik di bawah bimbingan para tetua. Surin tersenyum, dengan ramah berkata, pada kontes terakhir kali, saya ingat Anda adalah bintang turnamen. Anda berada di final. Jika bukan karena Peak of Widow memiliki Enu di sana, Anda pasti akan menjadi juara Jadeon. Wajah Kevin tidak berubah, masih tersenyum, Su Sishu telah membuatku tersanjung. Dalam turnamen terakhir, Enu Xiao Siqiong sangat berbakat dan sangat terlatih. Aku tidak berada di dekat levelnya. Aku tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Tetapi turnamen, 7 puncak, itu akan terjadi 2 tahun dari sekarang. Setelah Tuan dan Kepala Fraksi berdiskusi, kita akan memiliki perubahan dalam peraturan. Kami datang ke sini untuk memberitahu kedua Sishu. Nada-nada Tian Bolis dan Surin berubah, bertanya, apa itu? Kevin menjawab, Tuan Fasep Child berpikir bahwa arti dari turnamen 7 puncak adalah untuk menemukan dan memberikan pendidikan kepada murid-murid berbakat. Sekarang Jadeon memiliki hampir 1000 murid, terutama sejumlah anggota generasi baru, dan banyak murid berbakat di antara mereka. Ini adalah peristiwa yang hanya terjadi setiap 60 tahun, tetapi masing-masing rumah hanya mengirim 4 orang, itu sangat sedikit. Jadi, guru menyarankan agar setiap rumah mengirim 9 orang, rumah utama memiliki paling banyak orang sehingga mereka akan mengirim 1 lagi, secara total akan ada 64 orang. Rincian lainnya seperti biasa, menyortir dan 6 putaran, dengan cara ini tidak akan ada penyesalan untuk bakat yang belum ditemukan. Tian Bolis dan Surin bertukar pandang. Warna di wajah mereka menjadi lebih buruk. Bambu Peak memiliki lebih sedikit murid dan juga kualitas lebih rendah. Pada awalnya, tampaknya itu memberi mereka keuntungan, namun, sebenarnya ini lebih bermanfaat bagi Peak of Widow dan Dragon Head Peak karena mereka memiliki siswa yang lebih berbakat. Surin memandang suaminya dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tian Bolis tahu apa maksudnya.
Ini sudah dibahas antara kepala dan Fasep Caelo, semuanya sudah diatur, tidak perlu berdebat. Dia dengan dingin menjawab, tidak apa-apa, saya tidak punya komentar. Kevin tersenyum, itu bagus. Juga, Tuan telah menginstruksikan bahwa Lin Sidi dan murid Tian Xishu, Zhang Sidi adalah teman lama, dia berharap Tian Xishu membiarkan mereka mengobrol satu sama lain. Tian Bolis sedang dalam mood yang buruk. Dia melambaikan tangannya dan dengan tidak sabar berkata, pergi, pergi. Baye sudah menunggu lama, namun, karena dia berhadapan dengan seorang senior, dia tidak berani berbicara. Sekarang karena dia menyetujui, dia segera berbalik dan berjalan menuju Xiaodanon. Baye berjalan di depannya, dia dengan hati-hati menatap Xiaodanon. Dia dengan lembut berkata, kamu sudah dewasa, Xiao Fan. Xiaodanon mengangguk dengan keras, berkata, kamu juga. Oh, apakah kamu mendapat berita tentang desa kami? Baye menggelengkan kepalanya, aku bertanya pada tuanku berkali-kali, tetapi masih belum membuat kemajuan. Bagaimana denganmu? Xiaodanon tersenyum pahit, sama di sini. Baye menarik tangannya, berkata, ayo kita pergi dan bicara. Xiaodanon ragu-ragu sejenak. Dia berbalik dan menatap Tian Bolis dan Surin. Tian Bolis mengabaikannya. Surin tersenyum dan berkata, pergi. Xiaodanon mengangguk dan buru-buru mengikuti Baye keluar. Di aula, satu-satunya tamu adalah Kevin. Dia memandang setiap murid Bambu Peak. Pandangannya akhirnya mendarat di Savion. Kevin membungkuk, tersenyum dan berkata, ini pasti Savion Song Sikyong. Kami telah bertemu satu sama lain di turnamen terakhir. Savion dengan cepat membungkuk ke belakang, Ki Sikyong memiliki ingatan yang baik. Anda masih ingat lawan yang dikalahkan ini? Semua murid terkejut. Hidi bertanya kepada ibunya yang duduk di sebelahnya, Bu, apakah Da Sikyong benar-benar kehilangan orangnya? Surin mengangguk, merendahkan suaranya, ya. Saat itu, Da Sikyongmu akhirnya memenangkan 2 putaran. Ayahmu dan aku sangat bangga padanya. Kemudian pada putaran ketiga lawannya adalah individu ini, pertarungan hilang setelah hanya beberapa hit. Hidi menjulurkan lidah, berkata, jadi, apakah itu berarti orang itu sangat kuat? Surin tidak segera menjawabnya. Dia menoleh dan menatap suaminya, melihat wajahnya berwarna hijau baja, duduk di sana tanpa bergerak. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, keahlian Kevin jauh lebih besar daripada Da Sikyongmu. Hari itu dia bahkan tidak menggunakan trik apapun. Terutama esper yang dia buat, es beku, terbuat dari kristal arktik berusia 1000 tahun, sangat kuat. Da Sikyong Anda tidak cocok untuknya. Tian Bolis sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap Surin. Mata mereka bertemu dan memahami kata yang tersembunyi di dalam hati mereka, seandainya Bambu Peak memiliki murid yang berbakat. Tian Bolis sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap Surin. Mata mereka bertemu dan memahami kata-kata yang bersembunyi di dalam hati satu sama lain, kalau saja Bambu Peak memiliki siswa yang berbakat. Kevin mencapai kesuksesan dalam kultivasi, juga mendapatkan kepercayaan mendalam dari para tuan. Dia sering berkeliling dunia dan tahu banyak hal. Ditambah lidahnya yang pintar dan fasih, Savion, yang dipukuli olehnya, sudah tidak memiliki permusuhan. Kevin mencapai keberhasilan dalam kultivasi, juga mendapatkan kepercayaan mendalam dari para tuan. Dia sering berkeliling dunia dan dia tahu banyak hal. Selain itu, lidahnya yang pintar dan fasih, Savion, yang telah dipukuli olehnya, sudah tidak memiliki permusuhan. Kevin menceritakan semacam lelucon dan membuat semua orang tertawa. Kemudian, pandangan Kevin mendarat di Hidi dan melihat jiwa Phoenix di pinggangnya. Matanya cerah, berkata, apakah itu Hidi Tian Simei yang terkenal? Hidi mengangkat alisnya, bertanya, bagaimana kamu tahu ini aku? Kevin tersenyum, melangkah beberapa langkah, berkata, Tian Simei baru berusia 16 tahun. Tetapi pencapaian pada Pure Essence sudah lebih unggul dari yang lain. Ini sudah terkenal di faksi kami. Saya mengaguminya untuk waktu yang lama. Dari apa yang saya bisa lihat hari ini, Anda layak mendapatkan reputasi. Hidi tersipu, bertanya dengan nada marah, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak pernah melihatku berkelahi sebelumnya. Kevin terkejut, cepat-cepat tersenyum dan menjawab, Tian Simei tidak hanya seindah bunga, tetapi juga cukup cerdas, membuatku malu seperti Sikyong. Hidi memandangi wajahnya yang tampan dan juga mendengar pujiannya tentang kecantikannya. Hatinya terasa manis tetapi wajahnya tetap sama, omong kosong. Tidak bertingkah seperti Sikyong,
malu padamu. Tian Bolis mengerutkan kening. Surin berkata, Ling Er, jangan omong kosong. Kevin dengan cepat berkata kepada Surin, Su Sishu, tolong jangan marah pada Tian Simei. Ini salahku untuk memilih istilah yang salah untuk digunakan. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lengan bajunya dan menyerahkannya ke Hidi. Tian Simei, refresh bed, di dalam kotak ini diperoleh secara kebetulan sementara aku mengikuti tuanku Fasep Chailo untuk memusnahkan sekelompok bidat. Meskipun itu bukan harta yang berharga, mengenakannya dapat membantu Anda tetap tenang melawan panasnya cuaca, musim panas. Selain itu, saya pikir itu membantu wanita untuk menjaga kulit mereka halus. Hari ini saya akan memberikan ini kepada Tian Simei sebagai permintaan maaf atas kesalahan saya. Hidi tersipu lagi. Surin berkata, Kisizi, refresh bed, juga harta. Ling Er tidak bisa mengambilnya. Kamu bisa mengembalikannya. Kevin tersenyum, Su Sishu mungkin tidak tahu, refresh bed, ini tidak berguna bagiku, sama seperti iga ayam. Tapi Tian Simei muda dan cantik, dia akan membuatnya berguna. Ini adalah hadiah kecilku, semoga Tian Simei suka itu. Hidi memandang Kevin, ekspresinya santai. Dia mengulurkan tangannya dan menerima kotak kecil, berbisik, terima kasih, Qi Siqiong. Kevin sangat senang, mengatakan, terima kasih kembali. Dengan kecerdasan Simei yang berbakat, ada masa depan yang hebat di depan Anda. Meskipun ada banyak siswa berbakat di Jadeon, hanya ada sedikit orang yang memiliki potensi yang sama dengan Anda, bahkan saya harus mundur. Untuk pertama kalinya, Tian Bolis akhirnya tersenyum. Hidi berkata, Siqiong menyanjungku. Kevin menggelengkan kepalanya, tidak, saya juga dibawa ke Jadeon oleh Tuan ketika saya masih muda. Namun, selama waktu itu, kultivasi saya jauh di belakang Anda. Tetapi, Hidi sangat senang mendengar pujian Kevin, tetapi ketika dia mendengar kata, tapi, dia tidak bisa tidak bertanya, tapi apa? Bahkan Tian Bolis dan Surin berbalik untuk mendengar apa yang dimaksud, tetapi. Kevin berkata, tetapi jika membandingkan potensi, ada seseorang yang dapat dibandingkan dengan Anda. Hidi kaget, bertanya, siapa? Kevin tersenyum dan menunjuk keluar Hall of Quietude, itu akan menjadi Lin Si di saya. 3 tahun yang lalu ia diadopsi oleh Master Fasep Chailo. Hanya beberapa tahun kemudian, prestasinya mengejutkan. Ia berbakat dalam kultivasi, tidak ada seorang pun di rumah kami yang dapat menandinginya. Dia hanya menggunakan 3 tahun untuk melewati tingkat Yu King Realm 4. Tidak ada yang seperti ini selama 1000 tahun. Guru sangat bangga padanya, mengatakan dia adalah jenius dari 1000 tahun, hampir bisa menandingi Master Jade Lift kita. Tian Bolis tiba-tiba mematahkan lengan kursi cendana. Wajahnya hijau baja. Kevin terkejut, berbisik kepada Surin, Su Sishu, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Surin tersenyum pahit. Saat dia hendak berbicara, tiba-tiba ada tangisan di luar aula, aduh. Kemudian seseorang jatuh ke lantai dan berguling beberapa kali. Orang itu adalah Xiao Danon. Suasana hati semua orang berubah. Hidi bergegas maju untuk membantunya bangun, bertanya, Xiao Fan, apa yang terjadi? Kejatuhannya tidak ringan. Kepala Xiao Danon masih agak pusing tetapi mulutnya masih bergumam, tidak ada. Aku baik-baik saja. Baye berlari kembali ke aula. Wajahnya khawatir, Xiao Fan, kamu baik-baik saja, aku tidak sengaja. Hidi segera tahu bahwa dialah yang menindas sidinya. Selain itu, Kevin sangat memuji Baye, itu membuatnya merasa seperti pecundang. Dia berdiri dan dengan marah berkata, siapa yang memberimu izin untuk menggertak orang? Lalu jari-jarinya menunjuk ke arahnya. Lampu merah mulai berkedip. Phoenix Soul dilepaskan dan bersiul ke arah Baye. Surin dan Kevin berteriak, berhenti. Tapi Phoenix Soul secepat kilat, itu sampai di depan Baye hanya dalam sekejap. Meskipun itu mengejutkan Baye, itu tidak membuatnya gugup. Dia tahu dia menghadapi serangan dari Esper. Dia mengambil 3 langkah ke belakang, tangan kiri menunjuk ke langit sementara tangan kanannya menunjuk ke tanah dengan jari-jari pedang. Dia berteriak, keluar. Naga mengaum tiba-tiba memenuhi Hall of Quietude. Baye dikelilingi oleh lampu hijau. Pedang hijau dipanggil, tapi pedang sejelas air, itu tidak hanya memblokir Phoenix Soul, itu juga bersinar dan membuat wajah semua orang di Hall of Quietude green. Tian Bolis mendengus, berbicara dengan dingin, Fasep Chailo benar-benar baik, dia bahkan memberikan pembunuh naga kepadanya.
Kevin melihat Baye tidak terluka, dia merasa lega, berdiri di samping dan tersenyum. Guru mengatakan potensi Sidi jauh melebihi yang lain, dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang hebat. Karena itu, adalah suatu keharusan untuk memberinya bantuan tambahan. Suasana hati Tian Bolis menjadi lebih buruk. Kedua Phoenix Soul dan Dragon Slayer tidak bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain. Hidi membuka tangannya, tubuhnya mulai terangkat ke udara. Kedua tangan bersilang di depan dadanya, dia berteriak, perpanjang. Phoenix Soul terbang kembali dan kembali ke Hidi. Cahaya merah meningkat, sutra merah diperpanjang ratusan kali lebih lama, segera menekan cahaya hijau Dragon Slayer. Setelah beberapa saat, sutra itu bergegas ke Baye dan mengelilinginya dengan erat. Surin berdiri dan berteriak ke udara, Ling Er, jangan kasar. Namun, sutra kuning sudah mengelilingi Baye begitu erat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan Hidi ditutupi oleh lapisan demi lapisan sutra. Sho Danon terpesona dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba seseorang berkata, Phoenix Soul benar-benar sekuat rumor. Dia berbalik dan melihat Kevin. Matanya terpaku menatap adegan pertempuran. Mulutnya bergumam, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Tepat ketika kemenangan ditentukan menjadi milik Hidi, mereka tiba-tiba mendengar suara kain sobek. Ada celah di dalam semua lapisan sutra itu. Sedikit lampu hijau bocor, warna wajah Tian Bolis dan Surin berubah. Mengaum, suara keras seperti tangisan naga yang marah. Pembukaan menjadi lebih besar, cahaya hijau bersinar lagi. Itu seperti naga yang mengelilinginya, Bei menerobos sutra dan menyerang Hidi seperti panah yang dilepaskan. Hidi meletakkan kedua tangannya di depan dadanya dan membentuk Tai Chi. Semua sutra kembali dan membentuk lapisan penghalang besar di depan. Baye Dragon Slayer menikam lapisan sutra merah setelah lapisan. Meskipun dia menjadi lebih lambat, momentumnya masih belum melemah. Kemenangan atau kekalahan akan tergantung pada saat berikutnya. Dentang, udara dingin berlalu. Dragon Slayer dipukul balik. Baye kaget. Dia melihat dinding es terbentuk antara dia dan Hidi. Bahkan dengan kekuatan Dragon Slayer, dia tidak bisa menembus dinding es. Kevin sudah di belakangnya dan menarik Baye kembali. Wajah Hidi putih. Surin dengan cepat membalikkan punggungnya ke Tian Bolis. Kedua esper kehilangan kendali pemiliknya. Cahaya itu menjadi redup dan kembali ke tangan tuan mereka. Dalam Hall of Quietude itu hanyalah keheningan. Chapter 14. Tian Bolis berdiri dan memeriksa Baye. Warna wajahnya sangat buruk. Dia berkata dengan dingin, keahlian yang bagus. Momentum yang bagus. Kevin berbisik kepada Baye, Sidi, minta maaf dengan cepat. Baye mengerutkan kening dan melangkah di depan. Dia berbicara, tetapi itu untuk Sho Danon, Xiao Fan, itu adalah kesalahanku. Itu hanya menguji untuk melihat tingkat kultivasi masing-masing, namun, saya tidak menahan kekuatan saya. Maaf, Sho Danon benar-benar khawatir tentang temannya, tetapi dia berkata, tidak, itu bukan apa-apa. Tian Bolis menjadi lebih marah. Dia tiba-tiba maju selangkah. Cahaya merah lewat di wajahnya. Kevin mulai khawatir. Dia berbeda dari Baye. Dia berada di Jadeon untuk waktu yang lama dan tahu bambu pik jauh lebih lemah daripada 6 rumah lainnya. Namun, kepala mereka, Tian Bolis dan istrinya, Surin, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bahkan Tuan Fasep Caelo yang sombong mengingatkannya sebelum mereka pergi, meskipun Tian Bolis memiliki sifat yang buruk, keterampilan kultivasinya sangat tinggi, ditambah istrinya juga terkenal di Jadeon karena kebijaksanaannya. Bahkan kepala fraksi kita, Master Doyersen perlu memperlakukan pasangan dengan penuh hormat. Yang terbaik adalah tidak membuatnya marah jika tidak perlu. Tapi Baye tidak tahu tentang itu. Bahkan jika dia tahu, toh dia tidak akan mengingatnya. Tian Bolis menjadi lebih marah. Tepat ketika dia akan bergerak, Surin menarik tangannya, bibirnya dengan ringan tersenyum, kamu sudah sangat tua, mengapa repot-repot berdebat dengan junior? Tian Bolis terkejut sesaat dan berhenti. Kevin dengan cepat berdiri di depan Baye, juga berkata, Tian Sishu, tolong maafkan kami. Demi tuan kami, tolong jangan berdebat dengan generasi muda yang bodoh. Sho Danon tahu Baye telah membuat tuannya marah. Di matanya, Baye adalah satu-satunya anak yatim dari desa kuil rumput, Baye seperti kakaknya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi tetap di depan Tian Bolis, berkata, Tuan, ini semua kesalahan murid. Saya melihat Jing Yu, tidak, Lin Siqiong telah membawa pedangnya,
jadi saya tertarik untuk melihat tingkat kultivasinya. Itu mengapa kita bertarung, itu semua murid. Tian Bolis sudah menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk mengungkapkannya. Kevin sudah cukup, tetapi sekarang Xiao Danon berbicara di sana seperti orang idiot. Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, diam, dasar bodoh. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya. Xiao Danon merasakan angin kencang bertiup ke arahnya. Semua udara di sekitarnya tampak menghilang. Kekuatan perkasa mendorong tubuhnya menjauh dan melemparkannya ke dinding Hall of Quietude. Bang! Tubuhnya mendarat di dinding yang keras dan stabil, lalu dia jatuh ke tanah. Xiao Danon merasa pusing, lalu dia memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Di dalam Hall of Quietude, semua orang terpana. Ayah, Hidi adalah yang pertama menangis. Dia bergegas maju dan membantu Xiao Danon untuk berdiri. Baye berlari hampir bersamaan. Dia melihat darah di dada Xiao Danon. Dia tidak akan marah jika orang yang terluka adalah dirinya sendiri. Namun, Xiao Danon berusaha membantunya dan itulah sebabnya dia terluka. Bei tidak peduli lagi. Dia berbalik dan berteriak pada Tian Bolis, pendek lemak, apa yang kamu coba lakukan? Pada saat itu, Dragon Slayer tampaknya memahami tuannya, cahaya hijau bersinar lagi. Mata Tian Bolis terbuka lebar. Dia pasti marah karena kata-kata, lemak pendek. Dia mengayunkan lengannya, lalu menghilang di depan mata semua orang. Kevin dengan cepat berteriak, Sidi, hati-hati. Baye sudah siap. Dia melihat Tian Bolis bergerak secepat hantu. Baye segera mengangkat Dragon Slayer, menggunakan roh pedang untuk menciptakan aura hijau untuk melindungi dirinya. Sendiri, Tian Bolis melihat lampu hijau yang kuat itu bukan apa-apa. Dia tiba-tiba muncul di depan Baye dan memaksa semua cahaya hijau mundur 3 kaki. Mata besar dan marah Tian Bolis hampir menyentuh wajah Baye. Baye gugup. Dia mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung. Bahkan dalam kasus ini, Dragon Slayer masih tergantung di udara membela tuannya. Tian Bolis tertawa dingin. Tangan kanannya tiba-tiba mengulurkan tangan dan melewati roh pedang. Cahaya merah muncul di telapak tangannya. Dengan cahaya merah dia mendorong kembali lampu hijau, dia dengan cepat menangkap Dragon Slayer. Kevin segera berlari di depan Baye dan berteriak keras, Tian Sishu, tolong kasihanilah. Tian Bolis tidak mengejarnya. Dia membiarkan Baye dilindungi oleh Kevin. Dia hanya fokus pada pemeriksaan Dragon Slayer. Pada saat itu, hampir semua roh pedang hijau hilang, namun, Dragon Slayer masih berjuang di tangan Tian Bolis, bersinar setengah dari tubuhnya yang hijau. Tian Bolis mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, pembunuh naga adalah 9 langit esper, tetapi itu tidak menjamin tak terkalahkan. Kemudian, jari-jarinya tiba-tiba memegang gagang dengan keras. Dragon Slayer segera berhenti bergerak. Pada saat berikutnya, sorot hijau naik lagi, jauh lebih cerah daripada Baye. Kevin berteriak, Tian Sishu, wajah Tian Bolis sedingin es. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangan kanannya memegang Dragon Slayer dan memberikan tebasan kuat ke arah Baye dan Kevin. Lampu hijau sangat melotot, menciptakan pilar hijau yang tingginya 2 orang. Kevin menggertakkan giginya. Kedua tangannya mengacungkan jari pedang dan mengeluarkan pedang putih. Ini adalah pedangnya yang terkenal, es beku. Pilar hijau yang dilepaskan Tian Bolis hampir mencapai mereka. Kevin melindungi Baye dan berjalan mundur beberapa langkah. Tangan kanannya membuat tanda pedang yang berbeda. Es beku, dengan cepat mengirimkan cahaya putih, membentuk 7 lapisan dinding es. Pedang hijau Qi menembus dinding es dengan mudah tidak seperti Baye. Itu menghancurkan dinding es menjadi jutaan keping. Pedang hijau Qi tidak memiliki tanda-tanda melemah, itu dibebankan ke Kevin seperti naga yang marah. Wajah Kevin pucat dan tidak punya tempat untuk pergi. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan es beku untuk membentuk perisai dengan cahaya putih. Bang! Pedang hijau Qi menghantam cahaya putih. Meskipun tidak segera menghancurkan perisai, itu mendorong cahaya putih kembali dengan cepat. Kevin menggunakan semua kekuatannya dan berhasil memegang pedang hijau Qi 1 kaki jauhnya. Itu seperti manusia yang berusaha menahan diri terhadap binatang buas yang agresif. Kevin berusaha menjaga perisai tetap berjalan, tetapi kakinya mulai runtuh dan didorong mundur oleh kekuatan yang kuat. Dari awal interaksi ini hingga sekarang, Tian Bolis berdiri diam di tempatnya dan tidak bergerak. Cahaya hijau Dragon Slayer, bagaimanapun, menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kevin dan Baye didorong keluar dari Hall of Quietude ke tanah di luar. Di tempat di mana lampu hijau lewat,
sepertinya itu telah dipotong oleh pisau besar, celah sedalam 1 kaki tersisa di jalannya. Lampu hijau mendorong kembali Kevin 3 yard lagi. Perisai cahaya putih hanya berjarak 6 inci dari tubuh Kevin. Kakinya tenggelam ke bumi. Sesaat kemudian, Kevin tidak tahan lagi. Cahaya putih menghilang. Es beku dipukul dengan kekuatan besar ke udara dan kehilangan kendali. Wajah Kevin dan Baye sepucat orang yang sudah mati. Tapi kemudian, lampu hijau tiba-tiba berhenti di udara pada saat kritis. Kevin berkeringat, dia tidak berani bergerak. Setelah beberapa saat, lampu hijau tidak lagi dikendalikan dan perlahan-lahan menghilang. Dentang, es beku mendarat di tanah di depan mereka. Kevin menyatukan dirinya sedikit. Dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Terima kasih atas kebaikan Tian Sishu." Baye masih terkejut melihat Tian Bolis yang memiliki penampilan yang sama memiliki kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba item dikeluarkan dari Hall of Quietude. Kevin dan Baye terkejut. Itu adalah Dragon Slayer. Itu mendarat tepat di depan mereka, di sebelah Frozen Ice. "Kalian berdua pergi." Suara Tian Bolis kembali normal. Dinginnya terlihat jelas. Kevin dengan cepat merespons dan menarik Baye. Mereka mengambil pedang mereka sendiri dan terbang kembali. Para murid melihat kemarahan Tian Bolis. Tidak ada yang berani membuat suara. Terutama Shodanon, ini adalah pertama kalinya dia melihat Tian Bolis menggunakan kekuatan mistiknya. Dia hampir lupa lukanya di dadanya. Dia tidak sengaja merobek lukanya, dia langsung berteriak, "Aduh." Tian Bolis mendengar teriakan Shodanon. Dia melihat ke arah Shodanon. Shodanon memaksa dirinya untuk menanggung rasa sakit. Tian Bolis tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang semua murid. Semua orang menundukkan kepala dan tidak ingin bertemu matanya. Tian Bolis menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan kedua tangannya di punggungnya dan berjalan menuju aula belakang. Surin mengatakan kepada semua orang, "Kalian semua pergi sekarang." Para murid menjawab. Hidi membawa Shodanon dan pergi bersama para murid. Setelah semua orang keluar dari Hall of Quietude, Surin pergi ke aula belakang dan melewati pintu belakang. Dia melihat Tian Bolis berdiri di koridor dan memandangi bambu di halaman. Surin berjalan di samping suaminya, dengan lembut bertanya, "Kenapa marah sekali hari ini?" Tian Bolis sedikit menggelengkan kepalanya, membalas, "Ketika Ling Er berkelahi dengan Baye sebelumnya, Kevin membentuk dinding es untuk menghentikan pembunuh naga. Anda melihat apa yang terjadi, kan?" Surin menghela nafas, dia tidak mengeluarkan es beku. Tian Bolis mendengus, "Turnamen 7 puncak terakhir, Kevin perlu mengandalkan kekuatan esper untuk membentuk dinding es. Aku tidak bisa membayangkan dia sudah mencapai level itu hanya dalam beberapa dekade." Kemudian dia berbalik dan memandang Surin, "Apa tingkat kultivasi menurut Anda dia berada di?" Surin berkata, "Ketika dia berperan, dia tampak santai dan tidak menggunakan semua kekuatannya, itu berarti dia setidaknya Yu King level 8. Tian Bolis membuka mulutnya lalu berhenti. Surin membantunya untuk melanjutkan, "Di dalam bambu pik, tidak ada yang bisa menjadi lawannya." Tian Bolis menatap istrinya dalam-dalam, lalu perlahan-lahan dia menoleh, memandang bambu di taman. Ketika musim dingin semakin dekat, daun hijau telah menjadi kuning. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, "Bagaimana ketujuh?" Surin memandangnya, bibirnya tersenyum, "Betapa baiknya dia mengeluarkan banyak darah karena tuanmu yang hebat." Tubuh gemuk Tian Bolis bergetar, tetapi dia tidak menoleh. "Malam ini, bawakan dia pil kuning. Jangan biarkan dia berpura-pura mati besok dan membuat kita semua kelaparan." Surin terus tersenyum. Malam datang, langit menjadi gelap. Shodanon perlahan berjalan kembali ke asramanya. Setelah dia mendorong pintu terbuka, Ash adalah orang pertama yang bergegas ke kamar, kemudian Big Yela mengikuti. Monyet dan anjing itu bermain-main di kamarnya. Shodanon tersenyum sedikit. Dia duduk di sebelah meja. Dadanya masih sakit, tapi otaknya dipenuhi dengan adegan pertempuran antara Tian Bolis dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan nafas. Apa gunanya mendesah? Suara lembut datang dari luar. Shodanon terkejut. Dia berbalik dan melihat Surin berdiri di pintu. Angin malam meniup pakaiannya, seperti peri dari surga. Dia dengan cepat berdiri, berkata, "Si Niang." Surin berjalan ke arahnya, meletakkan tangannya di pundaknya, tersenyum, "Tidak apa-apa, duduk." Shodanon mengikuti perintah dan duduk. Surin dengan hati-hati memeriksa wajahnya dan meletakkan tangannya di dada, lalu mengangguk, "Bagus, tidak ada yang terlalu serius."
Dia mengeluarkan botol putih dan menuangkan pil kuning seukuran ujung jari. Dia memberikannya pada Shodanon, ambillah. Shodanon ragu-ragu sejenak, lalu dia mengambil pil dan menelannya. Perasaan hangat datang dari perutnya, lalu ke anggota tubuhnya. Rasa sakit di dadanya menghilang. Shodanon bangkit dan melatih tubuhnya. Semuanya normal. Dia buru-buru berkata kepada Surin, "Terima kasih, Xiniang." Surin mengangguk. Dia mengambil kembali botol itu dan duduk di kursi lainnya. Dia berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Adalah tuanmu yang memberitahu saya untuk membawakan Anda pil kuning." Shodanon terkejut, bertanya, "Tuan tidak marah lagi padaku?" Surin menatapnya, tersenyum, "Dia menyuruhku datang menemuimu. Tentu saja dia tidak marah padamu. Aku tidak tahu apakah kamu marah padanya." Shodanon terkejut, langsung berkata, "Tidak, Xiniang, aku tidak akan pernah berani." Surin mengangkat tangannya dan menghentikan Shodanon, berkata dengan lembut, "Xiao Fan, dengarkan aku, oke?" Shodanon diam-diam berkata, "Ya, Xiniang." Surin berkata, "Hari ini tuanmu memukulmu, itu salahnya. Aku melihatnya, namun, dia menyesal setelah memukulmu." Kemarahannya hanya, wajahnya yang lembut memiliki tanda-tanda kesedihan. Dia melanjutkan, "Dia adalah orang yang kompeten, selalu peduli dengan reputasinya. Bahkan jika dia menyesal, dia tidak akan mengatakannya dengan keras, jadi jangan membencinya." Shodanon menggelengkan kepalanya, "Xiniang, aku tidak marah pada tuan. Hanya saja aku terlalu bodoh, membuat tuan marah." Surin memandangnya, dengan ringan menghela nafas, "Sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu, sebenarnya. Kultivasi didasarkan pada kualitas dan potensi seseorang. Meskipun kerja keras akan membuahkan hasil, tetapi hasilnya tetap lebih sedikit daripada yang lain. Tuanmu mengerti itu. Apa yang dia khawatirkan bukanlah itu." Shodanon penasaran, bertanya, "Apa yang dikhawatirkan tuan itu?" Surin tersenyum tanpa daya, "Orang-orang seperti Kevin hampir tidak mungkin mendapatkannya. Sekarang di Jadeon, bambu pik semakin lemah dan semakin lemah. Meskipun budidaya tuanmu tinggi, para murid sering digoda oleh semua Shibo dan Shishu. Hatinya memiliki banyak kesulitan menanggungnya. Dia juga khawatir suatu hari dia akan pergi, bambu pik tidak akan pernah bisa kembali. Dia tidak akan bisa menghadapi semua leluhur dari bambu pik. Semua beban ada padanya. Sebenarnya, itu sangat menyedihkan." Petik 2. Shodanon diam. Surin kemudian menyadari, tersenyum pahit, "Sungguh. Apa gunanya menceritakan hal ini kepada anak berusia 14 tahun?" Dia berdiri dan menamparkan pundaknya, "Beristirahatlah lebih awal." Shodanon menjawab, "Iya, Xiniang, berjalan perlahan." Surin mengangguk, lalu pergi. Shodanon mengikutinya ke pintu. Setelah dia melihat bayangan Surin hilang, dia kembali ke kamar. Tetapi tepat ketika dia kembali, dia melihat, di sebelah mejanya, dalam cahaya lilin, seorang wanita berbaju merah berdiri di sana. Dia terkejut, lalu diam-diam berteriak, "Siji." Chapter 15. Jalur utama bab 15. Diam-diam mengajar A. Wanita itu adalah Hidi. Dia khawatir tentang cedera Shodanon, jadi dia datang menemuinya, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan ibunya juga ada di sana. Jadi Hidi bersembunyi di luar pintu dan menunggu Surin pergi. Dia melihat Shodanon terpaku di lantai, dia berkata dengan marah, "Untuk apa kau berdiri di sana?" Shodanon bangun. Dia mencoba mencari alasan, tetapi kemudian dia melihat Hidi menundukkan kepalanya. Itu karena Bikyela datang dan mendorong kaki Hidi. Hidi membungkuk dan menepuk kepala Bikyela. Bikyela menjilat tangannya. Krik-krik, Ash pergi ke belakang Bikyela dan menarik ekornya, sepertinya ingin menarik Bikyela menjauh dari Hidi. Ash merasakan mata Hidi, dia mendongak dan menunjukkan giginya. Hidi tidak marah. Dia memasang wajah ke arah monyet sebagai balasan. Sejak Ash datang ke sini, itu berjalan baik dengan semua orang kecuali Hidi. Hidi terkejut menemukan Bikyela tidak agresif di Ash. "Apa yang terjadi?" Hidi bertanya pada Shodanon sambil menunjuk Ash dan Bikyela. Shodanon memberitahunya tentang tulang daging. Hidi tertawa, tidak percaya kera bodoh itu melakukan tipuan itu. Kemudian dia mengganti topik, dia memeriksa Shodanon, bertanya, "Hari ini, ayahku memukulmu, di mana saja tidak enak badan?" Shodanon menggelengkan kepalanya, "Tidak ada, Siji." Hidi berkata, "Ada apa dengan ayah? Dia tidak senang dan melampiaskan kemarahannya kepadamu." Shodanon dengan cepat berkata,
Tidak, kebodohan saya yang membuat Tuan marah. Hidi menatapnya. Shodanon menahan apa yang akan dikatakannya. Hidi mendengus, sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hanya karena dia melihat kedua orang itu memiliki potensi yang baik, jadi pikirannya, kemudian dia berhenti dan memandang Shodanon. Dia menyadari bahwa itu berarti dia mengatakan dia bodoh, lalu dia mengganti topik lagi, untuk apa ibuku ke sini? Shodanon menjawab dengan jujur, si Niang datang mengunjungi saya dan memberi saya 2 pil kuning. Sangat efektif, saya sepenuhnya pulih setelah meminum 1 pil kuning. Hidi terkejut. Ya? Shodanon memandangnya, bertanya, apa itu? Hidi berkata, itu adalah harta ayah saya. Saya mendengar ibu berkata bahwa itu dibuat dari 23 jenis ramuan spiritual. Efek obat yang luar biasa. Bahkan saya tidak beruntung mengambilnya. Mulut Shodanon terbuka lebar. Mata Hidi berputar, melanjutkan, mungkin ayahku terkesan padamu, tetapi sepertinya tidak. Shodanon berkata, itu pasti kebaikan Tuan. Dia melihat saya terluka, jadi dia memberi saya pil ajaib. Dia, senior, berpikiran sangat luas. Hidi tertawa, ayahku, berpikiran luas, hehe. Lagi pula, aku tidak akan berdebat denganmu. Hah, mengapa ada suara hujan? Shodanon mendengarkan dengan ama. Di luar benar-benar hujan. Hidi berjalan ke jendela. Dia mendorong jendela terbuka. Angin dingin datang dari jendela. Dingin, tetesan hujan kecil menerpa wajah. Langit turun dalam gelap malam yang sunyi. Di mana-mana gelap kecuali bayangan bambu yang kabur di halaman. Hujan turun dari langit. Di mata Shodanon, itu lembut. Dia bahkan merasa bahwa malam itu indah. Hujan merdu, ketika hujan turun menghantam daun bambu, dia senang mendengarkan suaranya. Suara yang bergema di dalam jiwanya. Berdiri di sebelahnya adalah seorang wanita cantik. Kebahagiaan dan kesedihan dalam keindahan ini. Dia sedang menonton. Saat hujan ini, Big Yela dan Ash juga terdiam. Big Yela berbaring di tempat tidur. Matanya setengah terbuka. Ash duduk di sebelah Big Yela dan mencari-cari di bulu tebal Yela besar. Api lilin tiba-tiba berkedip di angin gunung, membuat suara letupan lembut. Hujan, kata Hidi lembut. Shodanon menjawab, iya. Hidi menatap ke dalam, malam selama beberapa saat, lalu kembali ke meja, diam-diam berkata, Xiao Fan, tutup jendelanya, kan? Sudah mulai dingin. Shodanon mengangguk dan menutup jendela. Hidi duduk di sebelah meja tanpa sadar. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu membukanya di bawah cahaya. Lilin terpantul di matanya, seperti sepasang api lembut. Katakan, apa menurutmu, refresh bed, ini cantik. Mata Hidi tertuju pada manik-manik kecil yang cerah. Suaranya tidak stabil. Hati Shodanon tiba-tiba terasa kosong, perlahan-lahan tenggelam. Dia pergi padanya dengan seluruh keberaniannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk membuat dirinya terlihat normal. Hidi mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tiba-tiba dia mendapati mata Sidinya sangat cerah, tetapi pada saat yang sama, sangat sedih dan liar. Dia dengan ringan menutup kotak itu, bertanya dengan lembut, Xiao Fan, ada apa? Shodanon menunduk, terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku baik-baik saja, Siji. Hidi merasa aneh, tetapi tidak terlalu peduli tentang itu. Dia berdiri dan berkata, oke, sudah terlambat sekarang. Aku harus kembali. Shodanon dengan kayu berdiri. Hidi mengambil beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti dan berbalik tersenyum. Keindahan saat itu sangat menyentuh hati Shodanon. Bagaimana mungkin aku melupakan ini, aku bahkan lupa gunanya aku datang malam ini. Shodanon mengambilnya dan merah beberapa baris, lalu dia menangis, mantra Pure Essence. Siji, ini, Hidi memutar matanya, berkata dengan marah, mengapa kamu menangis begitu keras? Shodanon segera menurunkan suaranya, Siji, ini adalah incantaton level 3. Kamu, saya, Hidi mendengus, tentu saja aku memberikannya kepadamu. Shodanon terkejut, apa? Hidi berkata, aku tahu ayah selalu memandang rendahmu. Hari ini dia memukulmu, itu bahkan lebih bodoh. Dia bahkan tidak repot-repot mengajar muridnya sendiri dan memarahi kamu. Aku tidak ingin melihatnya lagi, kamu menggunakan mantra ini dan mempraktikkannya secara diam-diam. Mencapai apapun suatu hari nanti dan perlihatkan ayahku. Jangan malu-malu seperti hari ini. Shodanon mengerutkan kening, tapi Siji, jika Tuan dan Sini yang tahu itu, mereka akan memarahi Anda.
Hidi berkata dengan tidak sabar, kamu sudah mengatakan mereka akan memarahiku. Hanya beberapa kata dan mengurungku selama beberapa hari. Jadi apa? Aku tidak bisa membiarkanmu dibodohi oleh orang lain. Sho Danon terkejut. Hatinya seperti nyala api. Dia melihat sosok Hidi. Pada saat itu dia berpikir, bahkan jika dia mati untuknya, dia tidak akan pernah menyesal. Hidi berkata, kamu juga harus ingat untuk melakukan lebih banyak usaha. Suatu hari, temukan kesempatan untuk mendapat hasil imbang dengan Baye yang bau. Namun, kamu tidak akan pernah bisa mengejar Kevin Sikyong, bahkan jangan memikirkannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, rahasiakan semuanya. Dia pergi dan menghilang ke dalam kegelapan dengan cepat. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar Kevin Sikyong. Kata-kata ini, masing-masing sangat menyentuh hati Sho Danon. Wajahnya pucat, tangannya memegang kertas itu erat-erat. Di dalam gunung dan hujan, langit dan bumi yang bisa melihat anak muda itu, berjalan di tengah hujan dan memandang ke langit. Saat fajar, setelah hujan, Sho Danon kembali ke dapurnya yang familiar dan mulai merebus air. Api terang di tungku seperti iblis menari di atas api, bersinar merah di wajahnya. Sho Danon menggunakan sepotong kayu bakar tipis sebagai tongkat api dan memindahkan kayu api di sekitarnya. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar Kevin Sikyong. Kata-kata ini, dia telah mengulangi dalam hatinya ribuan kali. Setiap kali itu justru semakin menyakitkan hatinya. Dia tahu dia bodoh. Siji tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya mengatakan kebenaran yang semua orang akan setuju. Namun, dia tidak bisa menahannya. Ada api liar seperti ini di dalam hatinya. Itu terus membakar hatinya, sampai api yang sebenarnya membakar tangannya. Aduh! Sho Danon berteriak. Dia melompat mundur. Kayu api tipis terbakar ketika dia tidak memperhatikan dan membakar tangannya. Dia meniup tangannya. Sho Danon pergi ke toples dan memasukkan tangannya ke dalam air dingin. Sho Danon tersenyum pahit, dari semua hal yang paling dibutuhkannya sekarang adalah tongkat api. Beberapa panggilan masuk dari luar. Sho Danon mengenali ini adalah suara Big Yela. Dia bertanya-tanya mengapa, kulit Big Yela yang biasa telah berubah menjadi, Sho Danon berjalan ke pintu dan mendapati Big Yela dan Ash sedang memperebutkan batang pendek hitam. Mulut Big Yela menggigit salah satu ujung tongkat sementara Ash menggunakan tangannya untuk menarik ujung yang lain. Karena Big Yela menggigit tongkat pendek, suaranya berubah menjadi aneh, Sho Danon mengambil tongkat pendek dari mereka dan mengusir Big Yela dan Ash. Dia tahu mereka tidak akan pergi dengan mudah, jadi dia mengancam mereka, pergi. Jangan main-main di sini, kalau tidak aku tidak akan membuat makan siang untuk kalian berdua. Big Yela dan Ash bertukar pandang. Satu meraung di Sho Danon sementara satu membuat wajah. Kemudian, Ash melompat ke punggung Big Yela dan mereka berjalan pergi. Dia mengutuk kedua binatang itu. Setelah Sho Danon kembali ke dapur, dia menyadari tongkat pendek itu adalah tongkat hitam pendek yang aneh yang ditemukan di lembah kuno setengah tahun yang lalu. Ash menemukan ini di suatu tempat di ruangan itu dan menggunakannya untuk bermain dengan Big Yela. Sho Danon menghela nafas, lalu sebuah ide datang padanya. Dia berjalan cepat ke kompor dan mendorong kayu bakar di sekitar dengan tongkat hitam. Tongkat itu terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui, tidak akan terbakar, dan juga tidak memindahkan panas. Setelah sepanjang pagi, tongkat itu masih dingin. Sho Danon berpikir tongkat ini sempurna untuknya. Kasihan untuk tetua hati hitam yang mati. Jika dia tahu, Sinister Orb, esper terkuat dari faksi jahat, digunakan sebagai tongkat api, bahkan jika dia dibangkitkan, dia akan mati lagi karena marah. Hari itu pada siang hari, semua murid Bambu Pik sedang duduk di ruang makan. Tian Bolis adalah yang terakhir masuk. Matanya tertuju pada Sho Danon sejenak. Sho Danon menunduk, lalu, Tian Bolis mengalihkan pandangannya. Jadi, kalian semua melihat apa yang terjadi kemarin, kan? Tian Bolis bertanya. Semua orang diam, hanya Savion yang berkata, ya, Tuan telah menunjukkan kekuatannya dan menghukum. Omong kosong. Tian Bolis tiba-tiba berteriak. Para murid ketakutan. Tian Bolis berkata dengan marah, kemarin, kalian semua harus tahu murid-murid rumah lain sangat dibudidayakan. Belum lagi Kevin, meskipun dia telah diadopsi hanya selama 3 tahun, telah datang dan mulai bermain-main. Tidak tahukah kamu, semua orang diam,
Hanya Shodanon yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tian Bolis dengan dingin berkata, turnamen Seven Peaks hampir tiba. Anda semua orang yang tidak berguna, mulai hari ini, semua orang mengunci diri di kamar mereka. Jika Anda tidak memiliki peningkatan yang layak, mari kita lihat apakah saya akan mengupas kulit Anda. Semua orang memiliki kata, tidak mau, ditampilkan di wajah mereka, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Hidi dengan hati-hati bertanya, ayah, kalau begitu aku akan. Kamu juga, Tian Bolis berkata tanpa ragu-ragu. Tepat ketika Hidi hendak berbicara, lengan bajunya ditarik oleh ibunya. Hidi berbalik dan menatap Surin, dia kemudian mengambil kembali kata-kata yang akan dia ucapkan. Suara Tian Bolis bergema melalui Hall of Quietude. Kecuali untuk ketujuh, siapa yang bertanggung jawab atas makanan, kalian semua tidak bisa pergi dari sini selama 1,5 tahun ini. Mengunci dan berlatih. Mengerti? Jadi, di Bambu Peak yang damai, itu ditutupi oleh kegugupan yang belum pernah muncul sebelumnya. Semua murid berfokus pada budidaya kecuali anjing gratis, monyet nakal dan koki yang membosankan.